Ka'bah itu, Mekah itu ulamanya penuh dengan orang Indonesia. Mulai dari Syekh Yasin Al-Fadani, wong Padang. Al-Fadani ku Padang. Gelarnya Musnidul Alam, yang pegang sanad hadis seluruh dunia. Wong sak donya iki lek takon hadis minta sanadnya kepada beliau. Termasuk Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ngambil hadis dari beliau, termasuk guru saya Habib Umar ngambil hadis dari beliau. Assalamualaikum lor, bagaimana kabar anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel Islam Pedoman, Islamnya moderat dan standar. Bagi teman-teman yang sedang dalam kesusahan, semoga diberikan kemudahan dan dilancarkan segala rezekinya. Kali ini akan membahas tentang video seorang Habib ya, yang tumben yang jarang sekali memuji ulama-ulama pribumi, yang menilai sosok ulama. Kalau semacam ini saya itu suka ya, suka dalam bersikap, tidak tidak menafikan ulama-ulama asli pribumi. Beliau yaitu bernama Habib Jamal Baqil, tidak seperti Habib-Habib yang lain yang mengunggulkan golongan mereka saja, tapi Habib Jamal Baqil ini mengagungkan ulama-ulama Indonesia. Mari kita lihat sama-sama videonya teman-teman. Indonesia ini kalau saya perhatikan tidak ada yang sampai kancah internasional kecuali dua. Pertama bulu tangkis, yang kedua ulama. Dulu Mekah, Ka'bah itu, Mekah itu ulamanya penuh dengan orang Indonesia. No, jangan ngeremek no kiai Indonesia. Ulama Indonesia. Ada orang asli pribumi itu sangat membanggakan ulama Indonesia, khususnya di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Bahkan yang meremehkan ulama-ulama pribumi itu dari golongan-golongan ya mereka yang mengaku cucu-cucu Nabi ya, yang ingin direndahkan. Katanya ada juga bahwa ulama itu pengawal mereka. Mulai dari Syekh Yasin Al-Fadani, wong Padang. Al-Fadani ku Padang. Gelarnya Musnidul Alam, yang pegang sanad hadis seluruh dunia. Wong sak donya iki lek takon hadis minta sanadnya kepada beliau. Termasuk Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ngambil hadis dari beliau, termasuk guru saya Habib Umar ngambil hadis dari beliau. Wong Indonesia, wong Padang, tapi sudah tinggal di Mekah, mukim di sana. Belum lagi Yai Ihsan Jampes, Kediri. Belum ada orang yang ngarang kitab sebaik beliau mensarahkan kitabnya Minhajul Abidin lil Imam Al-Ghazali. Sampai kitab itu pernah dilombakan di Al-Azhar dan kitab itu menang. Kau cukup sing liyane gak usah nyarahno, cukup iki Kiai Ihsan. Iki wong Kediri hadirin. Loh, sampai kancah internasional loh. Azhar angkat tangan hari. Al-Habib Muhammad Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih Darul Hadis, profesor doktor. Doktornya ngambil dari Mesir dan beliau belum pernah ke Mesir. Tesisnya ditulis disampaikan orang Indonesia, gak percaya. Apal ratusan ribu hadis orang Indonesia. Belum lagi Asy-Syaikh At-Tirmizi yang ngarang kitab Mauhibah Dzil Fadl, syarahnya kitab Minhajul Qawim, kitab aslinya Muqaddimah Hadramiyah, disarahkan Ibn Hajar Al-Haytami namanya Minhajul Qawim, dihasyiahkan 4 mujallad namanya Mauhibah Dzil Fadl. Yang ngarang dulu zaman saya ngaji di Hadramut, kata guru saya ketika beliau nyebut namanya Hasyiah Tirmizi, saya tanya Tirmizi itu di mana, saya nggak tahu. Kata beliau saya juga nggak tahu, mungkin di Bukhara sana loh, tempatnya Imam Bukhari. Dikira orang dari Rusia. Setelah saya tarik Garore Termas Pacitan, Masya Allah, dan kitabnya mumpuni. Belum lagi Yai Nawawi Al-Jawi Al-Banteni, orang Banten ya, ngarang kitab berpuluh-puluh kitab. Masya Allah, ini ulama Indonesia itu dulu sampai di sana, ilmunya manfaat sampai sekarang. Hebat loh wong Indonesia ini. Gitu dong untuk teman-teman ya, untuk keluarga-keluarganya. Lihat ya, bahwasanya Habib Jamal Baqil juga mengakui bahwa ulama-ulama Nusantara
itu mendunia, ulama-ulama Nusantara itu adalah ulama terbaik. Kalau semacam ini semuanya pasti tidak akan menggaungkan negara lain selain negara Indonesia, apalagi menggaungkan mereka kayak katanya negara mereka itu merupakan negara para wali. Ya teman-teman, untuk para mereka harusnya semacam ini ya, menjunjung tinggi ulama pribumi. Jangan malah menyerang atau mengadu domba ulama pribumi, misalkan menganggap rendah ulama pribumi. Bagaimanapun kita tidak bisa menafikannya, seperti Imam An-Nawawi Al-Bandani, dan kemudian beliau mengarang kitab namanya Tafsir Munir, dan tadi ya, Musnadul Alam, seorang memegang sanad dunia yaitu Syekh Yasin Al-Fadani dan Imam Ihsan Jambas, dan banyak sekali ya. Di generasi Mbah Hasyim saja, di generasi Mbah Hasyim ada Mbah Wahab Hasbullah, banyak sekali ulama-ulama top di Indonesia. Makanya buat sedulur-sedulur semuanya, teman-teman semuanya, jangan lagi menjadi mukibin yang buta, yang taklid saja, yang tidak jelas. Sudah cari ilmu kepada kiai-kiai Nusantara yang tidak diragukan lagi kesanadan ilmunya, tidak diragukan lagi keilmuannya, tidak diragukan lagi nasionalismenya. Jadi kalau kalian belajar di ulama Nusantara, kiai Nusantara, apa yang didapatkan yang pertama adalah ilmu yang jelas, ilmunya jelas, sanadnya jelas, ya kan? Yang kedua adalah pasti seorang kiai itu akan mengarahkan kita supaya cinta negaranya sendiri, ya, mencintai tetangga sendiri, mencintai keluarganya sendiri, mencintai bangsanya sendiri. Yang ketiga, pasti kiai-kiai kita akan mengarahkan kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik ketimbang yang lainnya, tidak mudah terprovokasi. Cenderung ulama-ulama Nusantara, khususnya ulama NU, itu metode dakwahnya dengan metode pakai kultural. Jadi tidak pas misalkan di Indonesia dakwah dengan nada-nada yang tinggi, dengan tidak mengedepankan, tidak menggunakan nada yang tinggi. Misalkan ada seorang yang berceramah seperti ini tinggi nadanya, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, jikalau kalian tidak, kan ada yang seperti itu ya. Dan kok ada ulama pribumi yang dakwanya semacam itu, pasti dia mencontoh bukan ulama pribumi. Pasti dia mencontoh bukan ulama Nusantara, melainkan para mereka. Jadi untuk teman-teman semuanya, cintailah ulama kita, ulama Nusantara, sudah cukup. Sudah cukup. Maka carilah ilmu ke ulama Nusantara. Semacam itu tadi sudah jelas dijelaskan oleh seorang Habib. Begitu ya teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana? Silakan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.